Pacarnya hanya mendorongnya sekali. Namun gadis itu langsung menghilang tanpa jejak bersama anak dalam kandungannya. Saat sang CEO bersiap untuk mencarinya kembali, tiba-tiba sahabat gadis itu muncul, memberinya sebuah hadiah besar, sebuah hasil tes kehamilan. Begitu melihat laporan itu, CEO langsung terguncang. Namun sebelum sempat merasa bahagia, sahabat gadis itu memutar sebuah rekaman suara. Setelah mendengarnya, hati sang CEO seketika hancur. Tak pernah dia menyangka, ternyata dirinya sendiri yang menyebabkan kematian anak kandungnya. Perasaan bersalah dan penyesalan menyelimuti dirinya. Ternyata selama ini gadis itu menyembunyikan jati dirinya sebagai putri konglomerat terkaya. Demi merasakan cinta yang murni, dia rela menjadi sekretaris pribadi sang CEO. Siang hari menjadi rekan kerja, malam hari menjalin hubungan rahasia. Dia dan ayahnya telah membuat perjanjian 2 tahun. Jika dalam 2 tahun sang CEO tetap bersedia menikahinya tanpa tahu identitas aslinya, maka ayahnya akan merestui pernikahan mereka. Namun sayangnya, CEO tampaknya tidak sepenuhnya menaruh hati padanya. Demi urusan kerja sama bisnis, beredar kabar bahwa dia bertunangan dengan wanita dari keluarga kaya. Gadis itu sangat kecewa. Dia tegas mengatakan tak ingin terus menjadi kekasih rahasia, ingin mengakhiri hubungan mereka. Namun saat itu juga, dia mendapati dirinya hamil. CEO pun menjelaskan bahwa kabar pertunangan itu tidak benar, hanya strategi bisnis semata. Demi anak dalam kandungannya, gadis itu akhirnya mengalah, memilih tetap bertahan. Suatu hari, saat menemukan cincin berlian di saku jas CEO, dia mengira itu kejutan yang disiapkan untuknya, meyakini bahwa CEO akhirnya ingin melamarnya. Dia pun menantikan momen lamaran 2 bulan ke depan dengan penuh harap. Namun esok harinya, dia melihat cincin yang sama berada di jari wanita lain. Wanita itu bahkan sengaja memamerkannya di hadapan gadis itu. CEO yang melihat hanya menyuruh sopir mengantarnya pulang. Gadis itu menolak dengan dingin, lalu pergi tanpa menoleh. Yang tidak dia ketahui, sebenarnya CEO memang mencintainya. Sikap mesranya pada wanita lain hanyalah strategi kerjasama. Dia sangat menghargai kemampuan gadis itu. Bahkan diam-diam sudah merencanakan untuk mempromosikannya menjadi wakil direktur. Dia hanya ingin gadis itu bisa berada di sisinya dengan identitas yang pantas. Bahkan di acara pesta para elit, dia secara terbuka mengundangnya sebagai pasangan resminya. Namun pesta itulah yang menjadi titik perpisahan mereka. Wanita licik itu telah menyadari ketertarikan CEO pada gadis itu, bahkan tanpa sengaja mengetahui bahwa gadis itu mungkin sedang hamil. Sejak itu, dia mulai mencari-cari kesalahan dan menjebak gadis itu dengan sengaja.